Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Bertemu lagi kita di konten bedah promo. Kali ini kita membedah promo lagi-lagi John Cena. Kita milking John Cena untuk konten ini guys ya. Kali ini John Cena promo lagi, tapi sekarang bukan promo sendirian terus pergi, tapi kita bisa melihat Cody promo adu bersama John Cena guys ya. Adu ejek, adu memasak dengan ending yang cukup memberikan impact dengan serangan crossroads yang membuat Cena terkapar guys ya. Komentar saya setelah melihat promo ini tadi di episode Monday Night Raw di Watchalong saya tadi subuh guys ya. Saya melihat bagaimana WWE memberikan kita yang sesuai harapan saya guys ya, dimana mereka adu berbalas gitu, ada responnya, ada tanggapannya, ada adunya. Memberikan sedikit hal yang berbeda lah daripada promo sebelumnya, karena dua promo sebelumnya itu kurang lebih isinya sama aja gitu loh. Konsepnya yang sekarang konsepnya cukup berbeda dengan saling berbalas ejekan. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa, mentranslate, membedah apa yang Cody dan John Cena sampaikan di promonya tadi di Monday Night Raw berdasarkan video full segmen dari channel YouTube WWE dengan judul Cody Rhodes nails John Cena with crossroads. Cody Rhodes menyerang John Cena dengan serangan crossroads-nya guys ya. Kita bahas lengkap apa saja yang terjadi di bedah promo kali ini. John Cena hadir dengan merchandise barunya di hadapan warga London. Hari ini bisa jadi pertemuan terakhir Cody sama Cena sebelum WrestleMania guys. Kalaupun WWE tidak mendatangkan Cena lagi di SmackDown Before Mania guys ya. Soalnya Cena tuh dischedule-kannya justru di SmackDown After Mania guys, bukan di SmackDown Before Mania. Tapi kan karena lokasi WrestleMania sama SmackDown Before Mania juga sama-sama di Las Vegas, jadi kemungkinan besar Cena munculnya di situ. Jadi nggak diumumin aja gitu loh. Karena schedule-nya kan kita tahu Cena tuh sekarang terakhir nih, nanti dia muncul lagi schedule-nya di SmackDown setelah WrestleMania. Correct me if I'm wrong. Jadi ini bisa jadi ke pertemuan terakhirnya Cody dan Cena konfrontasi face to face sebelum WrestleMania. Cena mau ngomong langsung dipotong Cody dengan dung dung wrestling more than one royal family. Langsung dipotong oleh Cody entrance. Di titik Cody memotong Cena mau ngomong, saya langsung merasa happy guys ya, karena akhirnya mereka beradu promo dan bahkan kontak fisik di ending dari promo ini. Cody yang duluan ngomong nih guys, sebelum Cena ngomong Cody yang duluan ngomong. Jadi kita coba telah apa yang Cody sampaikan guys ya. Nih, Cena mau ngomong, Cody langsung potong. No. Cukup Cena, kamu sudah ngomong selama 2 minggu. Izinkan aku untuk melakukan apa yang kau akan lakukan untukmu, kata Cody guys. Jadi Cody tuh kayak mau ngambil alih tugasnya Cena ngomong di hari ini. Cody yakin banget Cena akan memasak dia. Ibaratnya tuh kayak mengejek dia habis-habisan, menghajar dia dengan kata-kata habis-habisan di sini kan. Cody udah yakin Cena akan melakukan itu. Sama seperti Cena melakukannya di banyak feud-nya. Mau mulai dari mana? Banyak topik yang bisa kamu angkat untuk mengejekku. Cody punya daftarnya bahkan. Untuk memulainya, dia mengangkat satu topik yaitu Stardust. Buat mengerti aja ya, buat bocil-bocil yang nggak paham tentang Cody dan Stardust. Stardust adalah karakter Cody yang mirip dengan Goldust yang WWE kasih ke Cody, yang Cody anggap sebagai disrespect terhadap karirnya. Ini yang jadi alasan Cody memutuskan untuk nggak perpanjang kontraknya di WWE, langsung keluar dari WWE dan mengubah karirnya sedemikian rupa di luar WWE. Walaupun dia nggak suka sama Stardust ini, tapi Cody berusaha untuk all out, untuk maksimal melakukan atau berakting dengan gimmick Stardust ini guys ya, yang dia benci, sangat dia benci. Nah kalau dia ngambil topik ini berarti dia berpikir Cena akan ngangkat ini, karena ini mudah banget ngangkat untuk ngejek Cody. Ya bilang aja Cody itu Stardust. Cody ketawa karena fans malah teriak Stardust. Tadi kan Cody nganggap ini Cena akan ngangkat topik ini untuk ejekan dia, tapi malah fans teriak Stardust. Cody ya bingung sebenarnya, tapi ketawa aja.
Terus Cody menekankan lagi betapa memalukannya Stardust itu, betapa jobbernya Stardust itu dengan bilang, pasti kamu merasa sangat berat, sangat tidak suka ya Cena, karena nanti di WrestleMania main event terakhir WrestleMania-mu akan melawan seorang Stardust kan. Cody pun yakin kalau memang Stardust itu karakter yang low card sekali, jobber sekali, bahkan Cena mungkin akan malu menghadapinya di WrestleMania terakhirnya. Terus Cody mencoba cari topik lain guys. Apalagi yang kira-kira akan kamu angkat topiknya? Terus dia berpikir, tato Cody, tato yang sebenarnya untuk lengan tapi ada di lehernya. Itu juga bagian poin memalukan. Berarti Cody juga sadar kalau itu bagian poin yang bisa diangkat orang untuk bahan ejekan. Dua hal itu Cody kan sadar Stardust jobber, dia juga sadar kalau tato di lehernya itu jelek gitu. Mungkin dia anggap itu tetap bagus ya, tapi banyak orang anggap itu tato yang aneh banget, ada sebesar itu di leher gitu. Cocoknya di tangan. Nah ini Cody kayak yakin banget Cena mau ngangkat topik itu. Nah di saat ini fans nggak berhenti tuh teriak Cody Rhodes. Jadi kayak ngasih semangat, setiap Cody ngomong tuh dia kasih chance. Sangat menunjukkan keberpihakan mereka terhadap Cody Rhodes. Ada kalimat Cody yang paling mantap nih guys. Dia bilang, I got booed in the company I created. Saya dibu dalam sebuah perusahaan yang saya bikin. Yang maksudnya Cody adalah AEW. Ini satu referensi AEW yang kita tangkap dalam promo ini. Jadi Cody kayak ngangkat topik lain yang bisa Cena angkat untuk mengejeknya, dimana Cody dibu pas masih di AEW. Buat teman-teman yang belum tahu lagi nih, ngasih buat bocil ataupun penonton casual yang nggak paham tentang referensi ini. Jadi Cody di AEW itu dia dari, bisa dibilang founding fathers-nya yang bikin. Salah satu dari orang yang bikin bersama Tony Khan juga, Young Bucks, Kenny Omega, Hangman Adam Page, ada Cody di sana. Dia adalah orang center di sana. Cuma setelah berjalan setahun 2 tahun, mulai fans tuh pengen Cody turn heel, karena Cody ini face terus nih, agak mulai membosankan. Mulailah fans ngebu Cody setiap dia enters, dibu gitu loh. Nah ini jadi kayak cikal bakal awal Cody ngerasa dia nggak dibutuhkan lagi di sini, terus dia akhirnya tidak panjang kontrak, terus dia pergi. Nah di AEW dia dibu, dan dia ngungkap di sini itu bagian topik yang bisa diangkat Cena, di mana Cody itu dibu di tempat perusahaan yang dia buat bersama-sama, yang dia bangun bersama-sama temannya. Itu sesuatu ironi yang menarik itu jadi topik sebenarnya, tapi nggak Cena angkat. Jadi 3 topik yang Cody sebutkan ini ya cuma Cody yang merasa itu akan jadi poin penting, jadi ejekan ke Cody-nya. Dan itu paling mudah lah kalau mau ngejek Cody di 3 area itu guys. Oh gosh, there's so much. Jadi dia merasa banyak topik yang bisa diangkat untuk mengejek dia. Terus dia bilang dia yakin Cena nggak akan ngangkat topik ini, karena mungkin Cody menganggap Cena ya kualitasnya nggak yang cheap shot gitu, kualitasnya nggak yang receh-receh gitu hujatannya gitu. Mungkin angkatnya ke situ guys ya. Dan Cody tekankan memang dia lagi berjuang, memang dia dalam masa perjuangannya waktu itu. Dan Cody berjuang untuk memahami sebuah konsep di mana pahlawan super atau Superman itu sudah mati ibaratnya guys. Fans langsung berteriak let's go Cena, Cena sucks. Berarti mungkin maksudnya Cody itu Superman is really dead tuh kayak nunjukin ke Cena kalau Cena yang super Cena yang pahlawan super sudah tidak ada lagi, sudah mati. Cody masuk ke topik selanjutnya, poin selanjutnya di mana kata-kata Cena beberapa minggu ini tidak mencerminkan yang seharusnya Cena katakan. Jadi Cody nganggap selama 2 minggu ini Cena hanya berbohong saja. Promonya itu yang bilang mau merusak wrestling, yang mau break up dengan fans, itu ya Cody ngitung itu sebuah kebohongan yang Cena sampaikan. Cody mengingat masa di mana Cody sama Cena sama-sama berjalan bersama, beriringan, saling support begitu. I know you cared about them. Cody pun yakin Cena itu peduli dengan Cody, dan juga Cody yakin Cena itu peduli sama fans. Jadi apa yang Cena ngomongin dua minggu sebelumnya ini itu semua kebohongan, karena Cody yakin Cena itu masih peduli sama semuanya. So take the opportunity. Terus Cody minta John Cena coba ngomong sama semua fans, tekankan sama semua fans secara jujur. Why? Kenapa? Maksudnya poinnya Cody, kenapa Cena melakukan ini semua? Fans langsung berteriak, you sold out, you sold out. Cena ngomong akhirnya guys, membalas apa perkataan Cody. Dia disuruh Cody bilang alasan kenapa mengkhianati Cody menjadi seperti ini. Cena sampaikan, saya nggak akan menurunkan kasta saya
saya tidak akan sampai ke batasan level serendah dirimu katanya. Jadi Cena tuh menganggap Cody ini mengungkapkan hal-hal yang remeh, yang rendahan, yang tidak mau Cena tanggapi karena itu akan merendahkan level Cena. Kenapa Cena melakukan itu? Tidak mau mengikuti ajakan Cody untuk memasaknya, ajakan Cody untuk mengejeknya secara bertubi-tubi dengan topik-topik yang Cody sampaikan tadi. Alasan Cena adalah tujuannya untuk memprotek Cody, untuk melindungi Cody, karena Cody cukup lama diproteksi oleh WWE. Maksudnya diproteksi di sini dilindungi dengan image-image yang baik, dijauhkan dari image-image yang buruk, guys. Untuk tetap punya image yang baik sebagai champion. Dan Cena tekankan dia juga nggak mau cook Cody. Cook di sini, guys, ya, sering diungkapkan oleh fans dan mungkin teman-teman juga tahu. Kalau cook ini maksudnya memasak, itu adalah ya sama kayak ngerosting Cody, menghina secara verbal gitu, guys, ya. Jadi kayak ngejek abis-abisan gitu, cooking. Jadi Cena nggak mau ngejek abis-abisan Cody sebenarnya di sini. Tapi lebih besar lagi yang Cena rencanakan sebenarnya, bukan sekedar mengejek, tetapi aku akan menguburmu. B-U-R-Y, bury, menguburmu, guys. Ini sudah lama nih sebenarnya ungkapan-ungkapan bury nih, guys, ya, yang saya alami masa-masa di mana fans di era Facebook tadi itu, saya selalu ngikutin WWE, guys, ya. Itu banyak fans ngerasa banyak upaya WWE untuk mengubur talent, untuk mengubur pegulat-pegulat yang rising star dengan dikalahkan oleh John Cena. Ini salah satu yang memang terkenal oleh fans yang ngeburi, yang mengubur talent, mengubur pegulat-pegulat yang rising star, pegulat-pegulat yang punya potensi adalah Cena, salah satu tersangkanya. Mungkin ya emang otaknya di Vince, guys, ya, tapi salah satunya tersangkanya Cena. Sama Triple H di era sebelumnya, yang dapat istilah atau julukan bury talent, mengubur talenta-talenta atau pegulat-pegulat potensial di masa itu. Salah satu yang paling jelas teman-teman kalau ingat adalah Wade Barrett. Wade Barrett di masa Survivor Series 2011 apa ya, pokoknya era Nexus gitu, dia harusnya bisa punya potensi untuk lebih besar di momen tersebut. Tapi sayangnya saat itu yang menang Cena, guys. Jadi itu kayak istilahnya kayak menguburkan, menyudahi potensi-potensi dari Wade Barrett yang ada di masa Nexus, yang dimana dihajar John Cena. Harusnya kalau Nexus bisa menang di era itu, Nexus akan mungkin besar nih, pegulat-pegulatnya mungkin akan lebih terkenal daripada sekarang. Ketika Cena bilang I bury you, itu kayak menekankan kepada fans kalau memang benar di zaman dulu itu, di masa-masa dulu itu Cena memang bury talent. Di masa heel-nya ini Cena nge-embrace hujatan-hujatan itu, guys, dengan kalimat ini, bury Cody. Itu jauh lebih menyakitkan daripada sekedar cooking, roasting. Burying itu lebih dari sekedar itu, mengubur potensi Cody. Ya akibatnya kalau orang di bury itu karirnya ke depan mandek, pasti mandek, guys. Banyak contohnya ya, Ryback, ya, Wade Barrett, Rusev, itu korbannya Cena semua tuh, guys. Kita continue, guys, ya. Everyone else. Seperti saya mengubur semuanya yang lain. Ini yang seperti saya bilang tadi, seorang orang yang pernah feud sama Cena, tapi dalam endingnya Cena yang menang. Selalu pegulat potensial ini langsung hilang, langsung mandek lah, langsung mentok gitu karirnya. Cena nge-acknowledge kalau semuanya orang ini, fans ini sudah ngomong ini sejak lama soal John Cena bury talent. That John Cena buries talent. Nah, di sini Cena tekankan istilah yang dia terima bukan John Cena bury talent, bukan John Cena yang mengubur talent tersebut, tapi I am talent. I don't bury talent. Cena nggak mengakui dia mengubur talenta-talenta yang pernah ada. Sayalah talenta, sayalah definisi dari talenta itu. I bury mediocrity. Penekanan kuat banget, guys. Agak merinding saya mendengarnya. Jadi selama ini orang-orang yang dia kubur, pegulat-pegulat yang katanya punya potensi untuk jadi pegulat yang besar, terus dia kalahkan dalam sebuah story yang kesannya di bury oleh John Cena. Itu Cena bukan bury seorang talent. Cena nggak nganggap itu seorang talent. Orang itu punya talenta. Cena menganggap orang itu orang biasa yang standar, mediocre. Jadi dia bury mediocrity, orang-orang yang nggak akan bisa selevel dengan dirinya, orang-orang yang memang kemampuannya sebatas standar doang. Dan dia omongi itu di hadapan Cody karena dia juga menganggap Cody hanya mediocre. Cody nggak akan selevel dengan John Cena. Cody is the definition of mediocrity, klaimnya John Cena di depan Cody, guys.
Mau itu hujatan yang paling nusuk tuh guys kalau saya bilang guys. Cody dianggap biasa. Cena nggak peduli dengan apa yang Cody pernah capai, kegagalan apa yang Cody dapatkan, perjuangan apa yang Cody punya. Cena menganggap Cody hanya memanipulasi apa yang dia bisa lakukan, mencapai puncak posisi ini dengan cara manipulasi yang bisa Cody lakukan. Jadi kayak nggak murni dari Cody sendiri, nggak murni sebuah perjuangan dari Cody. Itu hanya manipulasi dari Cody, kata si John Cena. Dan ego atau ego Cody, kesombongan Cody itu nggak setimpal dengan skill atau kemampuan yang Cody miliki, guys. Cena menganggap Cody itu cuma ngomong doang, cuma sombong doang, tapi kemampuan nggak ada, nggak selevel di bawah itu. Apa yang kau lakukan di sini hanya meniru kesuksesanku, hanya mengikuti kesuksesanku, kata John Cena. Cena nganggap Cody ini nggak ada apa-apanya, hanya niru saya doang. Betapa menakjubkannya, betapa besarnya kekuatan seorang John Cena. Dan Cena pertanyakan, kenapa semua hal ini, semua hal yang sudah Cena lakukan sebesar ini hanya diserahkan kepada seorang seperti Cody yang Cena anggap hanya chauffeur. Chauffeur di sini guys ya, saya cari di kamus, itu chauffeur itu artinya kayak sopir atau pengawal pribadi atau kayak pelayan gitu guys. Correct me if I'm wrong guys ya. Pokoknya maksudnya Cena adalah menganggap Cody ini rendahan lah. Cody ini levelnya jauh di bawah Cena. Dia mempertanyakan keputusan WWE yang sudah dia bangun sebesar ini. Star power yang dia miliki hanya diserahkan kepada seorang chauffeur. Dan ditekankan lagi sekali lagi, Cody itu tidak lebih dari sekedar pelayan. Seperti yang saya bilang tadi, dalam arti luas ya, seorang pelayan, seorang pesuruhnya John Cena. Cena tekankan Cody hanya sebatas itu levelnya. Nggak layak lah mendapatkan komplimen, mendapatkan privilege yang seperti sekarang. Cena menganggap Cody ini hanya seperti seorang pencopet atau pencuri kecil yang menganggap sudah dapat blueprint ataupun dasar-dasar atau konsep-konsep sebuah hal dan merasa dirinya sudah bisa menjalankan sebuah perusahaan, menjadi image dari perusahaan itu. Hanya modal blueprint doang, hanya modal tahu aja bagaimana konsep itu gitu. Itulah alasan yang kau cari, Cody. Jadi kan Cody tadi awal ngomong why. There's your why, kata Cena guys. Itulah alasannya, Cody, yang kamu mau tahu jawabannya. Sudah tekankan lagi, Cody, kamu jadi champion ini membuatku jijik. Aku jijik, mas. Cena merasa jijik melihat Cody pegang champion itu. Sekali lagi saya tekankan, karena Cena menganggap Cody nggak ada selevel-levelnya, nggak ada ampas-ampasnya bahkan untuk pegang title itu. Itu membuat Cena jijik. Itulah alasan Cena turn heel on Cody. Selama bertahun-tahun kau ada di sisiku, kau mencuri semua yang kau butuhkan, mencuri hal-hal penting atau pelajaran yang kau butuhkan untuk bisa menjadi selevel sepertiku, menuju ke level yang besar. Tetapi sampai sekarang kamu masih underwhelming. Underwhelming di sini maksudnya ya di bawah standar, hasilnya mengecewakan, tidak sesuai yang diharapkan, tidak mengesankan, guys. Cena menjelaskan lagi lebih detail waktu masa dia bersama Cody. Dia bilang, saya coba untuk menggali lebih dalam sisi egois yang kau miliki pada saat itu, dengan beberapa tips seperti kamu harus jadi orang yang lebih otentik, karena fans bisa tahu kalau orang ini bohong atau tidak. Cody tidak menjalankan itu, dan sangat bisa ditunjukkan karena Cody ini terlihat terlalu sempurna, terlalu dipoles, terlalu kayak ngapal, kayak latihan. Cody mengandalkan gimmick yang malas, yang biasa, yang tidak perlu usaha untuk membuatnya. Seperti fans yang teriak namamu berkali-kali berulang-ulang dengan lagu-lagu dengan irama-irama yang begitu-gitu aja. Tuh, Cena lagi-lagi punya gestur yang kayak menunjukkan kata-katanya ini benar. Karena ketika dia bilang fans yang menyanyikan Cody dengan begitu-gitu aja, langsung dia kasih mic karena fans langsung berteriak seperti itu, dengan langsung nge-chant seperti itu. Dan apa kata Cena langsung terbukti di depan matanya Cody. Nah, Cena tertawakan itu, guys. Kayak bener kan kataku, ucapanku benar kan? Masalahnya fans yang berteriak ini sadar nggak kalau itu tuh chance itu di saat timing ini itu jadi bagian dari kayak ngina Cody jadinya. Karena kata-kata Cena benar, Cena pun tertawa.
Cena mengangkat sebuah karakter guys ya, Pied Piper, yang maksudnya Cody itu seperti karakter ini yang bisa mencari sebuah nada yang ditanamkan kepada para fans, yang dengan begitu fans jadi mencintai dan ngefans sama Cody, sama seorang yang mediocre, seseorang yang levelnya hanya standar saja gitu. Dengan begitu, dengan musik-musik yang indah, musik-musik yang menyenangkan para fans, setelah itu tidak ada yang bisa dilihat selain pakaian yang mewah yang Cody pakai selama dia tampil. Dan Cena bilang, saya tekankan lagi dengan powerfulnya, dimana kalau kamu berpikir saya akan diam saja di depanmu kayak sebelumnya, jangan harap kamu akan dapat hal yang sama, karena kamu akan saya hancurkan dengan kata-kata saya. Kurang lebih kayak gitu guys, karena dia kayak memberikan kata-kata kiasan di sini yang saya kurang bisa menangkapnya, tapi yang saya pahami itu yang disampaikan Cena. Jadi Cody yang jangan berpikir kalau aku hanya diam saja ketika kamu sampaikan sesuatu. Di sini ketika aku ngomong seperti ini, kamu bahkan gak akan bisa berkutik dengan kata-kataku. Poin berikutnya yang Cena sampaikan adalah Cody Rhodes tidak terlihat seperti saya. Cody tidak berbuat seperti saya. Cody tidak bekerja seperti saya. Apa maksudnya? Apa maksudnya Cena bilang kalau Cody tidak terlihat seperti saya, Cody tidak bekerja seperti saya? Karena kita tahu ketika Cody jadi champion, ketika sebelum Cody jadi champion, bahkan dia kalau di interview dalam sebuah podcast, dia selalu bilang kalau dia pengen seperti Cena. Dia pengen schedule-nya seperti Cena, dia pengen dapat treatment seperti Cena lah guys ya, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegulat di WWE. Dia pengen hadir di semua tempat, dia pengen hadir dalam semua interview, dia mau dapat schedule-nya yang sepadat Cena. Nah, itu kayak motivasi Cody untuk jadi posisi ini, karena dia ingin seperti John Cena. Dan John Cena tekankan di sini kalau Cody tidak seperti dia. Cena tekankan lagi, selain Cody tidak terlihat seperti Cena, Cena tekankan Cody itu bahkan tidak terlihat seperti dirinya sendiri. Jadi Cody ini dianggap Cena berakting tidak selayaknya seperti dia, jadi dia tidak otentik, bukan dirinya gitu loh. Cody hanya berbohong, hanya berakting. Cena bilang, sampai sekarang kamu masih takut untuk memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Klaimnya Cena berpikir Cody ini takut untuk mengungkap siapa diri sebenarnya membuat kita ya jadinya bertanya-tanya, emang Cody sebenarnya itu seperti apa? Selama ini Cody-nya Cody bohongan doang, Cody palsu doang, yang senyum-senyum, yang sok jadi superhero, ini berarti bohong doang. Karena Cody dianggap Cena tidak mengungkap siapa diri sebenarnya, so apa yang kita dapat dari Cody yang ini? Cena menganggap Cody ini bukan Cody yang sebenarnya, dan apa yang kita lihat ini adalah Cody yang menyampur adukan karakter semua pegulat yang dia sukai, yang dia favoritkan, semua artis yang dia sukai, dia favoritkan, dia gabungkan menjadi satu karakter Cody ini. Langsung dibandingkan, langsung dianalogikan. Cody yang seperti ini ibarat anak kecil 16 tahun yang sudah ngikutin belajar atau kursus acting tapi belum berani untuk ngomong di depan publik. Udah bertahun-tahun ikut kelas acting tapi gak pernah berani ngomong di depan publik. Berarti artinya Cena menganggap Cody ini hanya anak kecil yang banyak belajar doang, tapi dalam pekerjaan di dunia nyata tidak berani melakukan sesuatu. Yang Cena lihat dari Cody adalah seseorang yang mediocre saja, yang memegang sesuatu yang sangat berarti, saatnya ngasih tahu semua fans apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kayak selama ini Cody cuma bohongin fans, Cena pengen Cody jujur aja sama fans kalau apa yang Cena katakan benar. Insult berikutnya yang Cena sampaikan ke Cody, Cena bilang dia sudah bekerja sangat keras sekali untuk membuat title itu menjadi sangat berarti, sangat berharga. Tapi sekarang hanya dibawa oleh seorang, wah ini ujatannya ngeri guys, sociopathic nepo babies. Nepo babies itu istilah dalam gulat profesional guys ya. Ada juga nepo babies dalam gulat profesional yang ada dalam industri gulat sebesar WWE, mengandalkan keturunan, mengandalkan nama besar seorang ayah, nama besar seorang yang generasi sebelum mereka. Ya kita tahu nepo babies ya, Charlotte, Bloodlines, Cody salah satunya, Randy Orton juga nepo babies. Jadi Cena tidak terima pekerjaan dia selama ini, kerja keras dia selama ini untuk membuat title WWE menjadi presisius hanya dibawa oleh seorang sosiopat yang manipulatif juga dan pegulat nepotisme atau nepo babies, sangat egois, yang selalu membanggakan diri, yang sangat narsis kepada dirinya, bahkan mentato gimmicknya biar orang pada lihat. Ini insult yang luar biasa bagi Cody karena
tato di lehernya itu dianggap Cena sebagai upaya Cody untuk memperlihatkan kepada orang, ini loh gimmick saya. Saking malasnya Cody untuk nge-build up sebuah gimmick yang dia usahakan sendiri. Itu makna yang saya dapat guys ya. Cody hanya bisa tersenyum di sini guys. Tersenyum dan sakit hati guys pasti. Saya yakin si Cody juga nggak tahu poin-poin bagian klimaks insult yang dia akan dapatkan di atas ini, biar dia dapat reaction yang natural guys. Saya rasa begitu. Cena kayak nanggapin apa yang Cody sarankan soal tato. Terus Cena tanggapin, bukan soal tatomu taruhnya di mana Cody, bukan soal di lengan apa tuh di leher, bukan masalah tatonya di leher, tetapi karena tatonya itu sendiri yang maknanya Cody itu hanya sebatas seorang fans saja, seorang fans biasa yang kayak bangga banget dengan memperlihatkan gimmicknya, bangga banget memperlihatkan sebuah hal yang orang harus lihat. Ya itulah tipikal fans. Ya Cody dianggap Cena ya sebagai fans doang, nggak ada harganya, nggak ada levelnya sama dia. Cena sarankan ke Cody setelah WrestleMania, mending kamu pergi ke toko WWE atau Fanatic ya, nama toko WWE-nya, beli title mainan, karena itu untuk fans. Jadi Cena sarankan beli title-nya untuk fans, karena title yang Cody pegangan sekarang akan jadi milik Cena. The last real champion, Cena bilang, akan ngambil title itu dan bawa pulang ke rumahnya selamanya, dan akan mengekspos siapa Cody sebenarnya. Jadi rencana Cena, misi Cena akan ngambil title tersebut, dia jadi last real champion dan akan ekspos siapa Cody sebenarnya. Cody sebenarnya Cena deskripsikan sebagai an errand boy who got lucky, yang artinya seorang anak suruhan yang hanya beruntung saja. Jadi Cody kayak ya anak bocil yang beruntung aja gitu bisa sampai di poin ini gitu. Nggak ada perjuangannya, nggak ada struggle yang kerja keras yang dia lakukan. Dia hanya orang yang beruntung, anak laki-laki bocil yang beruntung. Saja Cody membalas. Dari tadi Cena ngomong terus panjang lebar guys, banyak banget hardikan Cena ke Cody yang sangat powerful, hampir semuanya powerful dan benar adanya. Menariknya, fans teriak Cena di sini. Karena apa yang kayak Cena katakan, promonya Cena kualitasnya mantep, fans happy mendengarnya. Makanya dia teriak Cena. Itu kayak memvalidasi kata-kata Cena yang benar. Mungkin memang kamu benar, kata si Cody guys. Memang benar, saya orang yang terpilih. Kamu tahu siapa yang memilih saya? Ini poin penting nih guys. Fans yang memilih saya. Kamu tahu saya ada di posisi ini karena fans memilih saya. Kamu bisa ngomong sesuatu yang sama nggak? Di mana fans memilihmu? Tidak, karena bisa nggak kamu bilang fans memilihmu? Tidak, karena orang yang memilihmu, orang yang dulu ada di kantor WWE, yang memimpin di WWE, dan sekarang udah nggak ada lagi, dan kita nggak boleh ngomong tentang dia. Who's that? Who? It's Vince Kennedy McMahon guys ya, Vince McMahon. Jadi kalau dibilang fans yang memilih dia, sedangkan Cena dipilih oleh Vince McMahon. Itu sampai ke puncak ini, bukan dipilih oleh fans, makanya fans membencinya. Poin yang mantap dari Cody guys. Kalau sudah menyerempet ke Vince, menyerempet ke AEW, itu jadi shoot promo yang menyenangkan bagi fans untuk mendengarnya. Dan memang benar guys, Cena ini sejak masa dia dapat push besar, jadi champion terus, Cena wins lol, menang, bury talent. Keputusan tertinggi ada pada siapa? Vince McMahon, bukan fans. Adalah beberapa poin fans yang memilih guys ya, kayak Bryan waktu itu. Tapi zaman Cena, cuma Vince yang milih. Jadi Cena bisa dibilang pegulat pilihan Vince, champion pilihan Vince, icon, face of WWE pilihan Vince. Sedangkan Cody, face of WWE pilihan fans. Fans dan Vince. Itu poin besar banget guys. Cena kena banget di situ. Fans tahu banget itu. Ya udah iya, ayo kalau kamu mau rebut apapun dari saya. Saya nggak tahu siapa saya. Emang ada orang yang tahu siapa diri mereka? Siapa yang tahu siapa diri mereka? Si Cody kayak ngerespon Cena yang mengungkap Cody ini siapa sebenarnya. Cena yang bilang Cody ini berbohong, terus Cody bilang, ya saya nggak tahu siapa saya tuh Cody. Tapi yang Cody tahu, yang semua orang tahu adalah saya adalah Cody Rhodes. Saya pegulat seperti bapak saya dan orang-orang sebelumnya. Jika ada orang yang memang dibuat oleh perusahaan, kamulah Cena. Orang yang dibuat dari sebuah perusahaan. Bukan saya. Saya bukan orang yang dibuat oleh perusahaan. Jadi Cena mendeskripsikan Cody tadi, Cody balas mendeskripsikan Cena sebagai seseorang yang dibuat oleh perusahaan. Fans menerimanya karena memang benar. Kenyataan pahit yang Cena harus teguk guys ya dari insultnya Cody.
Cody menekankan lagi banyak orang yang agak takut dihadapkan dengan Cena yang insult mereka. Gosh, everybody is afraid of you on the mic. Orang-orang takut berhadapan denganmu berpromo, kata Cody. Jadi kayak Cody ngungkap fakta, emang benar orang banyak agak khawatir kalau berada di depan Cena karena akan diinsult habis-habisan. Tapi saya enggak takut kamu insult seperti itu. Cody agak cheesy guys ya balasnya ya, agak-agak picisan kalau saya bilang, nyindir titit. Jadi bilang Cody nggak takut dengan promo itu karena Cody yakin Cena memang kuat di promo. Besar promonya itu jauh lebih besar daripada besar titit yang dia miliki. Itulah maksudnya guys. Saya ambil yang kasarnya aja karena nggak perlu lah dia halus-halusin guys ya. Pokoknya Cody nganggap besarnya kualitas dan promo yang Cena miliki itu memang besar. Tapi Cody nganggap tititnya nggak sebesar promonya. Titit di sini mengkiaskan keberanian John Cena, kualitas John Cena sebagai seorang manusia guys. Mungkin itu ya maksudnya ya guys ya. Dan fans senang banget kalau sudah ngambil selangkangan kayak gitu guys. Cena berasa dihina banget tuh. Tapi menurut saya agak cheesy dari tadi John Cena ngambil secara emosional, secara fakta yang dia sebutkan, opini yang mantap, argumen yang mantap. Cody ngebalasnya salah satunya dengan nyerang titit. Agak timpang guys ya, agak timpang. Tapi ada poin besar lagi. Kamu mengejek saya. Kamu ngomong soal saya yang bilang saya anak 16 tahun yang belajar acting dan gak mau public speaking. Dan Cody tekankan, maksudnya Cody adalah Cena bilang Cody ini bocil 16 tahun yang belajar acting. Padahal Cena nongkrong sama Zac Efron, sosokan atau merasa usia muda juga, merasa usia 16 tahun juga. Jadi Cody ngebalikin serangan John Cena tadi, yang saya rasa ya sama powerfulnya guys, dari serangan John Cena tadi. Cena pun terdiam. Terus Cody balas lagi Cena yang mengklaim kalau dia yang membuat semua ini, dia yang memulai semua ini. Tapi Cody kasih tahu, here's what you created, pal. terus Cody tekankan, kamu nggak memulai semua ini. Yang kamu mulai, yang kamu bikin adalah Say, hey, look at me. Don't like you cleaned up your room before you... Cody ngeklaim kalau yang dibuat Cena adalah banyak fans-fans yang mengejek, yang suka mengejek, yang membuat Cody lebih gampang untuk packing pergi dari WWE di kala itu. Jadi Cody ini kayak ngasih tahu Cena itu membuat banyak fans membenci WWE, membenci orang-orang, menghujat orang-orang ya gara-gara ulah Cena selama itu. Dan itu membuat Cody gampang untuk pergi dari WWE gara-gara apa yang dibuat Cena. Cody bilang Cena jangan sosokan bilang kalau kamu pergi ke Hollywood kamu sudah membereskan banyak hal di WWE. Jangan mengklaim kalau kamu merasa WWE jauh lebih baik di masamu daripada masa kau tinggal. Jadi Cody ini mau Cena ini tahu kalau masa dia meninggalkan WWE itu tidak lebih baik dari era sekarang. Daripada Cody bilang Cena ini klaim kalau ketika masanya yang sekarang, masanya Cena yang kemarin jauh lebih baik daripada masa sekarang di mana adalah dipegang Cody. Which one of us sold out to The Rock? Panjang banget poin-poin Cody, tapi menurut saya lebih kayak penekanan aja gitu loh. Jadi isinya ya poinnya satu, tapi penekanannya lumayan banyak tentang bagaimana Cena membandingkan era dia dan era sekarang. Cody merasa Cena overclaim kalau era tersebut, era di masa dia memegang panggung tertinggi itu lebih baik, tidak. Terus Cody merasa dia lebih baik daripada Cena karena Cena orang yang menjual jiwanya ke The Rock. Nah ini poin di mana pertama kalinya dalam promo antara mereka berdua ini, dalam promo yang ada Cena-nya, ada kata-kata sell his soul to The Rock. Ada kata-kata The Rock yang keluar guys, seingat saya. Sebelumnya kan belum ada tuh kata-kata The Rock keluar, sell his soul to The Rock. Enggak, ini pertama kalinya kita dengar dari mulutnya Cody dan ekspresi Cena. Tapi sayangnya tidak dijelaskan lebih jauh soal ini guys. Tapi sebatas Cody yang ingatin kalau antara mereka berdua Cena jauh lebih buruk karena Cena jual jiwanya ke The Rock. You're still my hero. Cody menyudahi balasan pertamanya ini dengan bilang, kamu masih pahlawanku Cena. Dan But you're also a piece of shit. you're also a piece of shit. Dia ngejek Cena sebagai sampah. Menurut saya ini agak cheesy lagi guys. Berarti 2 poin cheesy dari Cody ya. Pertama dicks atau titit. Yang kedua adalah shit, sampah. Apa remeh banget ya, apa insult yang dia gunakan. Mungkin ya biar friendly sama fans bocil kali guys ya. Nah fans senang tuh mendengar itu.
Cena piece of shit, Cena sediksi small. Cena pun mengangguk lah ibaratnya. Piece of shit. Balas lagi guys. Ini terakhir balasan Cena guys. Habis itu Cody terakhir. Filled with feces and not facts. Ya. Gara-gara Cody ngomong soal shit, Cena balas dengan shit juga guys. Sama seperti fans di sini katanya. Isi otakmu itu tai Cody. Apa-apaan sih nih? Or a superstar, present company included. Cena bilang dia kerja jauh lebih keras daripada Cody. Dan di masa itu, Cena tidak pernah dilindungi oleh fans. Cena tidak pernah dilindungi oleh pegulat-pegulat yang ada di belakang. Cena bekerja berjuang sendiri. Taking their best shot at me. Dan bahkan semua fans tahu, ketika saya berdiri di atas ring, saya selalu challenge siapapun yang mau menantang saya. Saya harus tantang siapapun yang mau menantang saya. Kita tahu open challenge-nya John Cena pada saat dia jadi US Champion. Pas Cena pegang title juga dia selalu bilang the champ is here. You want some can get some. Itu kan kayak dia ngasih tantangan kepada siapapun yang mau menantang dia pada saat dia menjadi seorang champion. Dia tidak dilindungi oleh fans, sekali lagi dia tidak dilindungi oleh superstar atau pegulat yang lain. Yang mana ini Cena kayak juga bagian dari mengungkit bagaimana Cody menang finish the story kan di protect ataupun dilindungi dan malah kan dibantu oleh pegulat-pegulat lain yang ada. Dan Cena juga ngeklaim kalau dia tidak dilindungi oleh WWE juga pada saat itu. Semua pegulat yang ingin menantang saya pada saat saya membuka tantangan, semua berpikir kalau bisa mengalahkan saya, menjatuhkan saya. No one Tapi tak ada satupun yang berhasil melakukannya. has been worthy. Tak ada orang yang mampu melakukannya, tidak ada orang yang pantas melakukannya. Decided to just do it myself. Pada akhirnya Cena melakukan tantangan itu sendiri. Jadi dia ngerasa semua orang yang dia tantang tidak bisa mengalahkan dia. Jadi dia memutuskan untuk menantang dirinya sendiri. Itulah kenapa saya tidak pernah meninggalkan WWE. Karena setinggi apapun puncak yang harus saya daki, seberapa sampah hal yang dikasihkan oleh WWE kepada saya cari jalan untuk membuat itu bagus. Nah, kita bakal bisa mengingat ya, hal sampah yang WWE kasih ke Cena. Yang paling dekat adalah dia kalah dari teori di WrestleMania 2023 guys. Itu hal sampah tuh. Tapi Cena bilang dia bisa membuat itu baik guys ya. Bisa membuat itu bagus gitu loh. Ketika ada puncak yang harus didaki oleh Cena berhasil melakukannya. Ya salah satunya nih. You had to leave. Ini poin penting lagi guys. Ketika Cena bilang dia tidak pernah pergi, dia selalu di sini, dia selalu bisa ngasih sesuatu yang terbaik ketika dikasih apapun oleh WWE. Sebaliknya, Cody harus pergi dulu dari WWE untuk melakukan sesuatu yang besar, mengubah jalan karirnya. You had to leave. Can't wipe my ass. Kenapa Cody pergi? Cena ngeklaim Cody keluar dari WWE karena Cody tidak bisa menyaingi John Cena. Bahkan nyekap bokongnya Cena aja Cody gak akan sanggup. Cena sangat merendahkan Cody di sini, guys. Empires for billionaires. Nih, wah ini paling powerful dan paling saya suka ya guys. Saya baru sadar poin ini pada saat saya melihat promo ini lagi. Karena waktu Watch Along saya tidak begitu mendengarnya karena saya sambil mengartikan. Saya ngerasa poinnya malah yang berbeda. Nah yang ini poinnya saya baru paham guys. Apa yang Cena sampaikan, apa yang Cena maksud. Cena bilang dia di sini di WWE membuat sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang bernilai miliaran dolar dan membuat orang menjadi miliarder. Sebaliknya, Steal money from their kids. all you have ever done, steal money from their kids. Saya kira artinya adalah Cody yang banyak fans bocil dan itu seperti mencuri uang daripada bocil. Enggak. Karena penekanan Cena itu adalah dia membuat orang jadi miliarder. Sementara Cody hanya curi uang dari anak-anak miliarder tersebut. Yang maksudnya adalah anak Shahid Khan, seorang miliarder. Anaknya siapa? Tony Khan. Jadi Cena bilang Cody ini tidak akan selevel tidak akan sama seperti Cena karena Cena membuat perusahaan besar dan membuat orang jadi miliarder, sedangkan Cody hanya nyuri uang dari anak miliarder. Cody dapat bayaran dari Tony Khan, dianggap Cena nyuri uang guys. Dan ini referensi ke AEW dan selalu mantap sekali kalau mereka udah ngomongin AEW dan fans gulat langsung kayak menggelinjang gitu guys rasanya. Saya tuh mendengarnya, itu maksud Cena tadi. Nah, di poin ini menariknya, fans support Cena. Karena apa yang Cena katakan is true, it's damn true guys. Terasa sangat benar. Ini insulting to the max kalau saya bilang guys ya. Dari sekian insult yang dikasih WWE, yang dikasih Cena ke Cody, ini yang paling saya suka. Itu pernyataan terakhirnya. Sampai ketemu di WrestleMania, champ. Nah, Cody juga ada pernyataan terakhir ketika Cena udah mau pergi.
Nah ini juga powerful guys, kalau saya bilang. been here and everything I've been through. Sebelum selesai Cody bilang di masa karir dia selama ini, di masa hal yang sudah dia lalui selama ini, tidak pernah dalam karirnya dia diteriaki oleh fans, You can't wrestle. wah itu insult banget untuk Cena guys. Sakit hati banget tuh Cena mendengar itu secara kayfabe. Karena di masa era-era Cena selalu menang, Cena dipaksa push untuk main event, itu kan sangat membosankan tuh. Mostly Cena menang dan fans sudah membencinya tuh. Saya tahu banget di era Facebook guys, waktu saya ngikuti gulat di era 2013-an 2014-an, fans banyak yang benci dengan Cena. Keluarlah slogan, fans teriak you can wrestle ke Cena. Sama seperti era sekarang, ketika kita nggak suka sama pegulat yang dipush oleh WWE, ketika gerakannya itu aja, langsung kayak ada rasa di mana ini orang membosankan banget, gerakannya gitu-gitu aja. Bukan karena gerakannya itu aja, karena WWE memutuskan untuk nge-push dia, sama dia terlalu sering dapat spot, makanya kesannya kita bosan dan lihatnya itu aja. Cena ngalamin itu karena fans sudah bosan banget dengan Cena, gerakannya begitu-gitu aja, selalu diekspos, selalu dapat spot push maksa dari Vince McMahon. Makanya keluar banyak fans yang berteriak beberapa kali, sering di era keemasannya Cena, prime-nya Cena yang dipaksakan di push itu. Fans sering berteriak you can wrestle, you can wrestle. Nah, Cody ngungkitin nih karena Cody pernah mendengarnya. Dan Cena tahu, Cena pun pernah mendengarnya. Di masa itu Cena cuek aja karena bagian dari fans ya have fun ke Cena gitu loh. Cody bilang ini, kenal dong ke Cena. Dan memang benar di masa karirnya Cody nggak diteriakin you can wrestle. Nggak tahu ya di AEW, saya juga nggak begitu yang dengerin banget chant-nya fans guys ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek aja kalaupun nggak ada. Kalau Cena jelas ada, saya paham itu. Saya lihat itu waktu masa-masa itu. Nah ini membuat Cena emosi, balik lagi dia mau hantam Cody. Promonya kelar guys. Nah ketika Cody bilang you can wrestle itu, penonton mengiyakan itu. Dan memang ekspektasi Cena, ekspektasi WWE, fans akan teriak you can wrestle ke Cena. Tapi tidak kompak guys. Suara chance wrestle tuh, wrestle-nya tidak yang powerful dan semuanya teriak, enggak kayak nyanyinya Cody Rhodes, enggak. Ada beberapa kayak samar-samar dan enggak powerful. Tuh kayak campuran you can wrestle. Karena poinnya you can wrestle. Nah ini membuat Cena marah. Dia balik ke dalam kayak mau berantem. Dia nendang Cody, nggak bisa. Kalau dikasih crossroad, kelar. Itulah ending crossroad Cody yang cukup powerful. Dan apa yang hebat di sini adalah Cody dan Cena kontak fisik. Memang itu yang kita harapkan. Kita nggak butuh brawl yang terlalu banyak. Karena kalau brawl terus, kayak sama feud yang lain yang isinya brawl juga, kayak triple threat main event kita juga brawl kan ya guys ya. Terus Charlotte Tiffany juga brawl, Bianca, Io dan Rhea juga brawl. Biar ini beda kali guys ya, biar nggak brawl semua isinya. Jadi kasih crossroad sekali, kelar tuh Cody. Nah orang langsung berpikir Cody pertemuan terakhir dengan Cena, kemungkinan ya pertemuan terakhir dengan Cena dia crossroads. Apakah artinya dia kalah? Teori ini menurut saya ya bisa kita ambil lah dengan berharap Cody akan kalah, dengan berpikir Cody akan kalah dengan standing tall sebelum Mania. Tapi bukan berarti juga formula ini WWE lakukan terus-menerus, karena ada juga beberapa momen di mana pegulat itu standing tall, ada juga terus dia tetap menang di matchnya, di match pentingnya. Nah kita nggak tahu guys ya. Saya penasaran nih WWE build up Cody dengan Cena seperti apa, karena Cena nggak dijadwalkan nih di 3 round sebelum Mania guys. We'll see what's gonna happen. But that's all the promo. Yang saya senangi di promo kali ini adalah mereka saling berbalas. Impact-nya pun sama besar guys. Cuma saya bisa bilang poin insult yang bagus dan cukup besar adalah di John Cena-nya. Dan jelas di promo ini walaupun Cody punya balasan-balasan yang maksimal juga guys, tapi Cena yang menang di sini guys. Dan tapi untuk secara keseluruhan momen adu promonya ini sangat memuaskan bagi saya. Sangat menyenangkan melihat mereka saling adu promo dan menonton lagi di YouTube-nya WWE, menambah hype kita menuju WrestleMania. And it's gonna be the last match WrestleMania bagi John Cena, and the last match untuk WrestleMania 41 guys ya. Match ending lah, match main event. Udah confirm tuh. And we'll see hype seperti apa yang WWE akan bangun untuk feud ini menjelang WrestleMania. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton videonya sampai habis. Support terus channel ini, makin banyak view-nya, makin semangat saya untuk upload video-video selanjutnya. Thank you.